Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Nabila, NIM 19043014. Di sini saya akan menjelaskan sebuah artikel untuk memenuhi tugas seminar akuntansi sektor publik dengan judul faktor-faktor yang memengaruhi procurement fraud, sebuah kajian dari perspektif persepsian auditor eksternal. Nah, dalam penelitian ini menguji faktor-faktor yang memengaruhi perilaku fraud dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah ditinjau dari perspektif persepsian auditor independen. Nah, penelitian ini dilakukan karena masih banyaknya penyimpangan keuangan negara yang dengan jumlah yang besar yang terjadi berulang kali, sehingga harus ada dorongan yang kuat untuk menindaklanjuti dan menanggulangi masalah tersebut. Fraud ini dapat terjadi karena dipicu oleh 3 faktor. Yang pertama itu adanya tekanan batin, peluang atau opportunities, dan rasionalisasi yang dikenal dengan istilah fraud triangle. Nah, pressure ini sering diidentikan sebagai financial pressure yang sering menjadikan seseorang berbuat financial fraud. Selain tekanan finansial ini, tekanan lain yang terjadi akibat adanya beban hutang yang memberatkan, ketergantungan obat, dan tekanan-tekanan yang ujungnya memerlukan tambahan dana. Nah, tekanan bisa juga terjadi secara eksternal ataupun dari luar perilaku fraud, misalnya suasana kerja yang kurang menyenangkan. Nah, faktor yang kedua itu adalah opportunities. Faktor tersebut memungkinkan seseorang melakukan fraud atau penyalahgunaan wewenang yang memungkinkan tidak mudah diketahui atau terdeteksi. Peluang ini dapat terjadi karena sistem pengendalian intern yang lemah, etika dan lingkungan pengadaan barang dan jasa, dan menganggap seseorang yang dipercaya tidak melakukan kecurangan. Nah, selanjutnya yang faktor ketiga yaitu dari fraud triangle adalah rationalization. Rationalization merupakan sebuah pandangan bahwa pada dasarnya orang itu dapat dipercaya kalaupun yang bersangkutan berbuat kecurangan atau fraud. Hal itu tersebut tidak membuat yang bersangkutan menganggap bahwa dirinya sebagai fraudster, sehingga apabila tertangkap karena kecurangan, mereka menganggap bahwa mereka adalah korban dari sistem atau lingkungan yang tidak baik, yang menganggap perbuatan fraud adalah perbuatan yang biasa. Nah, peran niat mendapatkan niat perilaku tersebut dipengaruhi oleh yang pertama itu oleh sikap, norma subjektif, dan perceived behavioral control. Penelitian ini mengadopsi 2 teori. Yang pertama itu fraud triangle dan teori planned behavior untuk mengkaji faktor opportunity, financial pressure, dan rationalization yang menekankan pada aspek moral dan psikologikal. Penelitian ini menggunakan auditor independen pemerintah sebagai responden untuk memberikan persepsi mereka terkait faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi tindakan fraud dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah di Indonesia. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi fraud dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah dengan mengadopsi fraud triangle. Nah, secara rinci tujuan dari penelitian ini yang pertama itu menganalisis apakah faktor financial pressure ini berpengaruh terhadap tindakan fraud dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, dan yang kedua itu
menganalisis apakah kesempatan atau opportunity ini yang diproksikan dengan adanya kelemahan dalam sistem serta dan prosedur serta kurangnya kualitas panitia pengadaan berpengaruh terhadap tindakan fraud. Nah, yang ketiga itu menganalisis apakah faktor rationalization ini yang diproksikan dengan sikap atas perilaku fraud, norma subjektif, kontrol perilaku yang dipresikan berpengaruh terhadap niat untuk berbuat fraud, serta menganalisis apakah niat berbuat fraud berpengaruh terhadap tindakan fraud. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wacana pentingnya memperhatikan faktor individual dan peluang yang dapat mendorong adanya tindakan untuk berbuat fraud. Nah, dalam penelitian ini, penelitian dilakukan dengan survei dengan menggunakan instrumen kuesioner yang dikirimkan langsung melalui kontak person dan melalui pos. Nah, penelitian ini mengambil sampel auditor independen pemerintah dari perwakilan Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI Jakarta, serta kantor auditor pusat, Nah, penelitian ini menggunakan responden auditor pemerintah. Mereka adalah pihak yang melakukan audit atau pemeriksaan independen dan investigatif terhadap keuangan negara, dan banyak mendapatkan temuan-temuan akan penyimpangan atau adanya fraud ini yang merugikan negara dalam pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah. Nah, serta populasi penelitian ini adalah auditor independen atau eksternal pemerintah, yaitu auditor di lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, baik itu pusat maupun wilayah, berjumlah sebanyak 2.717 orang. Dengan jumlah populasi tersebut diambil sampel sebanyak lebih kurang 300 dari 400 kuesioner yang dikirim, yang kembali sebanyak 302 responden. Nah, untuk pendidikan responden ini minimal D3 dan S2 dan auditor yang pernah mendapatkan tugas audit. Pemilihan responden dengan kriteria tersebut disampaikan kepada kontak person bagian Human Resource Development di kantor BPK yang bersangkutan. Nah, kuesioner disebarkan pada kontak person dengan memberitahukan kriteria pegawai yang memenuhi kriteria responden tersebut. Nah, untuk variabel dependen, penelitian ini adalah penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa atau fraud ini. Sedangkan variabel independennya yang pertama itu kurangnya kualitas panitia pengadaan, yang kedua itu financial pressure panitia pengadaan, yang ketiga itu lemahnya sistem dan prosedur pengadaan, yang keempat itu sikap atas perilaku fraud, dan yang kelima itu norma subjektif pada tindakan fraud, yang keenam kontrol perilaku panitia pengadaan dan jasa yang dipersepsikan. Nah, yang terakhir itu niat untuk berperilaku fraud. Nah, pengumpulan data dilakukan selama 3 bulan dari bulan Juni sampai dengan Agustus 2014. Dari kuesioner yang dikirimkan kepada kontak person pada kantor pusat, perwakilan DKI Jakarta, Bandung, Semarang, dan Surabaya. Hasil dari analisis data yang telah dilakukan atas pengujian hipotesis dapat disimpulkan bahwa fraud ini dalam penelitian ini dipengaruhi secara signifikan oleh masih kurang efektifnya sistem pengendalian, kurangnya kualitas pelaksanaan pengadaan, dan niat berbuat fraud. Nah, selanjutnya itu penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Yang pertama itu bagi sebagian peneliti dimungkinkan penggunaan eksternal auditor kurang bisa diterima
untuk mempersepsikan intention to engage para fraudster. Nah, yang kedua itu modal yang diperoleh memiliki nilai yang koefisien determinasi tidak terlalu tinggi, yaitu 0,38 persamaan 1 dan 0,43 untuk persamaan 2. Untuk persamaan 2 untuk sebuah model. Nah, penelitian ini memiliki implikasi. Yang pertama itu dari perspektif fraud triangle, variabel yang signifikan yang mempengaruhi fraud dalam penelitian ini adalah peluang yang diproksi kurang berkualitasnya panitia pengadaan dan masih kurangnya sistem pengendalian serta rasionalisasi yang diproksi dengan sikap norma subjektif dan kontrol perilaku yang memengaruhi perilaku fraud melalui niat lebih dahulu. Dengan demikian, faktor yang mempengaruhi fraud ini berkaitan dengan faktor peluang dan faktor perilaku. Hal ini menunjukkan bahwa variabel sistem dan prosedur yang kurang efektif serta kurangnya kualitas panitia pengadaan bersama faktor rasionalisasi yang berpengaruh terhadap fraud. Sementara itu, faktor finansial pressure tidak berpengaruh signifikan terhadap fraud. Nah, yang kedua itu implikasi kebijakan untuk mencegah fraud. Yang pertama itu financial pressure tidak berpengaruh signifikan terhadap fraud. Temuan ini memberikan makna bahwa kebijakan remunerasi dan insentif untuk panitia pengadaan dan standar biaya pengadaan bukan memicu pada fraud. Yang kedua itu faktor opportunity. Nah, yang diproksi dengan kurangnya kualitas panitia pengadaan dan adanya kelemahan sistem pengendalian berpengaruh signifikan terhadap fraud. Nah, temuan ini memberikan implikasi kebijakan bahwa perlu adanya fit and proper test dalam rekrutmen pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Nah, yang tiga itu temuan adanya faktor rationalization yang diproksi dengan variabel sikap, norma subjektif, serta kontrol perilaku dan yang dipersepsikan yang signifikan terhadap niat dan perilaku fraud. Nah, implikasi kebijakan yang dapat disampaikan yang itu dalam penelitian ini adalah bahwa sikap yang cenderung mendukung, norma subjektif yang cenderung menerima, dan kontrol perilaku yang rendah seperti terjadi persekongkolan antara panitia dan penyedia barang dan jasa. Nah, baik, itu saja penjelasan dari saya terkait artikel ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.